sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus Undang-Undang ITE. Yang berikut, mereka yang sakit berkepanjangan, kemudian lansia, disabilitas, hamil, merawat bayi kurang dari 3 tahun di bawah umur, narapidana politik. Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua, tapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke, ini kemungkinan kalau setelah asesmen selesai, kami akan, Presiden sudah mempertimbangkan akan berikan amnesti. Narapidana politik khusus bagi Papua dalam kerangka penciptaan Papua Tanah Damai, rekonsiliasi dan perdamaian. Ya, termasuk narapidana politik tidak diperuntukkan untuk mereka yang bersenjata. Kemudian yang berikut adalah penguatan kesadaran HAM yang diberikan oleh Bappenas kepada kami itu 250.000 masyarakat untuk tahun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kami capai 250.000, kurang dari 250.000, maka Bapak Ibu pimpinan yang terhormat boleh menilai kami gagal. Tapi kalau 251.000 kami termasuk sukses. Apalagi kalau dengan dukungan yang bijaksana dari Bapak Ibu, kami bisa capai 500 ribuan. Itu berarti melampaui target dari Bappenas. Dan Bappenas juga memberikan target untuk mainstreaming HAM di instansi pemerintah, aparatur negara. Di Indonesia itu sekarang sudah 4 juta lebih. Bappenas meminta kami untuk kerja keras tahun ini 1 juta orang. Sudah kami didik. Jadi kalau tidak sampai 1 juta, ya Menteri HAM gagal lah. Berat juga ya. Tapi ya kalau dukungan yang terhormat dari DPR ya bisa jalan juga. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan. Kemudian saya ingin lanjutkan untuk memberi jawaban atas pertanyaan dari DPR Komisi 13 yang terkait dengan amnesti. Amnesti ya? Pertama kan amnesti. Pertanyaan ya. Pertanyaan yang kedua, amnesti. Jadi hasil analisis dari kami dalam konteks ini Menko, Menteri Koordinator, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi, dan Menteri Hak Asasi Manusia, saya ingin tegaskan di sini, amnesti diberikan atas landasan didasari oleh Presiden Prabowo Subianto, didasari atas kemanusiaan dan rekonsiliasi. Ya, didasari atas kemanusiaan dan rekonsiliasi. Dasar amnesti adalah Presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, ya, yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal tentang hak asasi manusia. Itu adalah dasar dan landasan utama yang muncul dari relung hati Presiden Republik Indonesia. Ya, amnesti didasari oleh nilai hak asasi manusia, rekonsiliasi dan perdamaian. Kemudian dampak dari amnesti, kemudian negara melakukan transformasi atau perubahan atau mendapat nilai
plus, yaitu misalnya pengurangan kapasitas karena berbasis pada kapasitas, kemudian juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Keuntungan dari kebijakan amnesti adalah blessing. Blessing artinya nilai tambahnya. Amnesti ini diberikan kepada yang kami analisis itu kurang lebih 44.000. Jadi kurang lebih. Bisa naik, bisa turun. Jadi tidak bisa kami kunci di 44.000 dan saat ini sedang dilakukan asesmen di hukum. Kenapa asesmen itu penting? Asesmen di hukum itu gini. Ada yang kita mau kasih amnesti. Tapi ternyata setelah kita selidiki secara hukum, yang bersangkutan satu kasusnya dia layak amnesti. Tapi dia ada kasus lain lagi, Pak. Ada pidana lain lagi. Atau sedang proses. Itu misalnya asesmennya. Kemudian asesmen lain misalnya itu kami mau kasih amnesti tapi dia sebentar 1 minggu lagi bebas bersyarat. Nah, jadi macam ini yang sebenarnya sedang lakukan asesmen dan setelah dari Kementerian Hukum lakukan asesmen akan disampaikan kepada DPR melalui Bapak Presiden Republik Indonesia. Amnesti yang disampaikan itu yang pertama kepada dalam konteks kasus ITE, penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara. Kenapa ini penting, Pak? Sekarang kami sudah robah, Pak. Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya belum melihat. Saya juga belum melihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya. Lalu lintas kebebasan ekspresi tetap selalu dan berjalan. Ya, dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai. Baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat, pikiran, perasaan para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, juga instansi-instansi yang memiliki kewenangan penuh. Kita memberi kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Tentu kebebasan itu tidak terbatas. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kebebasan hanya bisa dibatasi oleh undang-undang. Karena itu, sesuai dengan koridor undang-undang adalah sesuai dengan hak asasi manusia. Saya kira karena itulah yang bisa kita sumbangkan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara. Dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Itu adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk 5 tahun ke depan. Demokrasi juga kita lihat. Pemerintah atau negara tidak sama sekali, pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, pemilihan organisasi masyarakat, maupun juga pemilihan kepala daerah. Semua diberi kebebasan. Banyak juga oposisi menang di mana-mana. Yang posisi juga menang di mana-mana. Gerindra malah kalah. Kalah banyak. Artinya apa?
Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas, semua anak bangsa bertarung. Saya kira ini adalah sebuah prestasi. Oleh karena itulah amnesti ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus Undang-Undang ITE. Yang berikut, mereka yang sakit berkepanjangan, kemudian lansia, disabilitas, hamil, merawat bayi kurang dari 3 tahun di bawah umur, narapidana politik. Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua, tapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke, ini kemungkinan kalau setelah asesmen selesai, kami akan, Presiden sudah mempertimbangkan akan berikan amnesti. Narapidana politik khusus bagi Papua dalam kerangka penciptaan Papua Tanah Damai, rekonsiliasi dan perdamaian. Ya, termasuk narapidana politik tidak diperuntukkan untuk mereka yang bersenjata. Mereka yang bersenjata. Ya. Kalau tapi mereka yang menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan yang berbeda ideologi, yang berbeda pandangan, yang berbeda keberpihakan. Ada yang karena keberpihakan kepada rakyatnya kemudian mengucapkan kasus-kasus kata-kata yang mengandung unsur makar. Ya, karena ada berbeda ideologi menggunakan atribut-atribut yang bertentangan dengan negara. Itu akan diberikan amnesti. Tapi bukan untuk yang bersenjata. Pertimbangan bukan untuk yang bersenjata, tidak ada diskriminasi. Bisa. Tapi siapa yang bisa memastikan setelah kami kasih amnesti, mereka tidak lakukan aksi lagi? Kami ini pembela hak asasi manusia. Karena itu khusus yang bersenjata. Tapi ini bahasa saya ya. Nah, ini kan kata-kata saya. Nanti setelah asesmen oleh Kementerian Hukum, saya kira mungkin sama juga. Karena Kementerian Hukum sudah keluarkan pernyataan juga. Sehingga yang bersenjata agak riskan. Agak riskan. Bisa saja memegang senjata setelah membunuh orang, kemudian masuk penjara setelah kita kasih amnesti, keluar, dia balas lagi. Orang yang biasa membunuh, ya membunuh manusia adalah hal yang biasa. Karena itulah sebenarnya aspek humanisme kemanusiaan. Sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, dari sudut pandang saya, kemungkinan mungkin ya agak sulit untuk kita kabulkan mereka yang bersenjata. Tapi saya meyakini asesmen juga mudah-mudahan insya Allah sama. Ya, kemungkinan sama. Ya. Tapi yang lain semua dikasih. Aktivis KNPB di Papua, aktivis apapun semua diberi kebebasan. Ya. Setelah kebebasan jangan bikin apa menciptakan stabilitas. Ciptakan perdamaian. Jual gagasan ide. Bertarung di tingkat gagasan dan ide. Kalau gagasan dan ide, kami yang pemerintah ini, kami ini dilahirkan dan datang dari wilayah yang memperjuangkan ya atau kami sudah berada dalam pemerintahan dari dunia kritis, dunia oposisi. Jadi kami selalu senang kalau siapapun yang kami beri amnesti dalam konteks politik memperjuangkan dengan gagasan dan ide yang lebih bermartabat.